Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aldila Lingga Sapitri, NPM 50202173 dari kelas 4B, Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen pengampu saya, Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan, yang mana telah memberi amanah kepada saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah telaah kurikulum. A. Dasar pertimbangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, kurikulum paradigma baru. Pada poin pertama yaitu 1. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Penyusun kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, aspek konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Konsep dasar kurikulum 2013 adalah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 disusun dengan pengembangan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Adapun faktor pertimbangan kurikulum 2013. Yang pertama, faktor peserta didik. Asas yang perlu dipertimbangkan secara mendasar adalah asas psikologi, pedagogis, sosiologi, dan asas psikologi belajar dan organisatoris. 2. Faktor materi pelajaran, 3. Faktor pendidik, dan 4. Faktor pendekatan dan cara mendidik. 2. Dasar pertimbangan kurikulum darurat. Dalam kurikulum darurat, Mendikbud membeberkan kompetensi dasar dikurangi secara dramatis untuk setiap mata pelajarannya. Jadi, kami di Kemendikbud melihat seluruh kompetensi dasar per pelajaran dan kami memilih kompetensi dasar yang terpenting, yang menjadi esensial dan akan menjadi pondasi bagi pembelajaran dan level kompetensi berikutnya dan menjadi prasyarat untuk maju ke level selanjutnya. Kendati pemerintah telah menyiapkan kurikulum bagi sekolah yang membutuhkan kurikulum dengan standar pencapaian dan kompetensi dasar yang lebih sederhana, sekolah atau satuan pendidikan tidak diwajibkan untuk mengikuti kurikulum darurat. 3. Dasar pertimbangan kurikulum paradigma baru. Arah perubahan kurikulum yang menjadi dasar pertimbangan paradigma baru perlu dilakukan, diantaranya ada revisi standar capaian yang perlu diterbitkan. Dalam pembelajaran yang lebih sederhana, penyederhanaan standar capaian pembelajaran ini merupakan rekomendasi dan riset pada tahun 2015. Berdasarkan penelitian tentang kurikulum di beberapa negara termasuk Indonesia, hasil belajar yang rendah di negara berkembang adalah karena desain kurikulum yang belum sesuai dengan perkembangan kemampuan anak. Materi pembelajaran yang begitu padat membuat guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan konsep dan memperhitungkan kemampuan kompetensi siswa dalam memahami pelajaran. Hasil penelitian itu juga menyampaikan hal tersebut dilakukan karena guru tidak menghiraukan kemampuan anak dalam belajar, tapi karena para guru dituntut untuk menuntaskan materi ajar sebagaimana diatur dalam kebijakan kurikulum negara. Hasil penyederhanaan kurikulum seperti yang Bapak Ibu sudah lihat dan rasakan selama masa pandemi COVID-19 adalah yang disesuaikan dengan perkembangan zaman di era digital. Kurikulum yang disederhanakan ini diharapkan dapat membentuk generasi emas Indonesia di tahun 2045 nanti. B. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Terdapat 3 poin pembahasan, diantaranya
Memahami pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan yang berkarakter. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, untuk paham atas materi, serta siswa harus aktif berdiskusi dan mampu berprestasi serta memiliki sopan santun dan disiplin yang tinggi. Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradaban dunia. Next, memahami pengembangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dengan penyederhanaan kompetensi dasar. Pelaksanaan kurikulum dan kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menemukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1. Tetap mengacu pada kurikulum nasional. 2. Menggunakan kurikulum darurat. 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari segi opsi kurikulum tersebut. 3. Next, memahami pengembangan kurikulum paradigma baru. Paradigma baru yaitu satuan model atau kerangka berpikir yang digunakan dalam proses pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Karena pendidikan kewargaan merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang memerlukan pola penyaluran atas paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangannya. Maka dari itu, perlu adanya penyesuaian dan sinkronisasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Oke, baiklah teman-teman semuanya, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan materi pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang saya paparkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dengan Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.